Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwaniddin, kajian Masjid Alim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam Semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan marilah kita bersyukur karena kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, masih diberikan sesuatu yang nikmat dalam hidup ini, baik itu kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, keselarasan, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sharing-sharing, kita belajar lagi ya untuk berkomunikasi dengan Allah lewat ayat-ayatnya, dan semoga ilmu kita ataupun yang kita dapatkan dari ayat itu bisa meluaskan wawasan, mampu melapangkan dada sehingga pikiran kita menjadi luas ya, tidak sempit ya, tidak kelokalan, tetapi kita bisa berpikir secara universal. Dan mudah-mudahan semoga ilmu kita itu juga mampu menyingkap ketertutupan pandangan kolbu kita, mampu membuka kolbu kita. Ikhwatin yang berbahagia, sering saya sampaikan bahwa dalam surah Al-Fussilat, surah 41 ayat 53, ini sering saya ulang-ulang karena ayat Al-Quran itu tersirat dan tersurat. Yang tersirat ada Muhammad, ada mutasabiyat, yang tersurat ya, yang tersirat, yang tersurat itu semua ada Muhammad dan mutasabiyat. Dan juga yang namanya ayat yang tersurat itu juga ada dimensi mikrokosmos dan makrokosmos, sedangkan yang ayat yang tersirat itu juga ada dimensi dalam arti yang luas lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca surah 41 ayat 53 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kata yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan, kami akan bentangkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah ufuk-ufuk. Dan setiap planet ada ufuk, ada cakrawala ya. Planet bagian dari tata surya. Tata surya bagian dari galaksi dan semesta secara makrokosmos, dan setiap galaksi berkumpul nada namanya super cluster. Nah, pada diri kita, jiwa manusia itu juga alam kecil ya, tempat tubuh dan sang jiwa dikaryakan ini ya. Ini juga ayat Allah, tanda dari Allah, karena di sini wa fi anfusihim. Nah, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, logis, benar dari Allah. Tiadalah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ikhwanin yang berbahagia, alam besar ya, ada bulan, alam kecil juga ada bulan. Dalam arti alam kecil kita ini ada juga bulan rohani. Alam besar ada matahari. Alam kecil kita, ya alam rohani kita juga ada matahari rohani. Kemudian kalau alam besar ada tata surya. Ya. Di alam kecil ya, ini juga ada tata surya rohani. Di alam besar ada galaksi. Ya. Di alam kecil juga ada galaksi ruhani, dan seterusnya.
bagi yang tahu cara menyaksikannya. Maka disinilah pentingnya mengenal diri sendiri dengan kesadaran, meniti ke dalam diri. Dengan meniti ke dalam diri, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus introspeksi diri, menasihati diri sendiri. Kan manusia ini kadang tidak bisa menilai dirinya sendiri. Kadang orang lain yang menilainya diri sendiri, kekurangan dan kelebihan kita. Maka kita harus belajar mengintrospeksi diri ya, saat orang lain memberikan masukan atau teguran, karena itu yang akan memajukan diri kita. Semua itu membawa pesan, tidak perlu menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Ya, salahkan diri sendiri atas segala ketidakbaikan yang terjadi. Karena apa? Orang-orang baik memberikan kebahagiaan, orang-orang buruk juga memberikan pengalaman. Orang-orang terburuk ya memberikan pelajaran, orang-orang terbaik memberikan kenangan. Akhirnya apa? Semua adalah baik. Nah, di dalam kehidupan ini kita dapat mengambil pelajaran dari setiap pribadi yang menyapa kehidupan kita. Baik pertemuan itu membawa tawa ataupun membawa air mata, semuanya membuat kita semakin dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan kita ini sangat berharga. Namun, bukankah kita seringkali kurang menghargai kehidupan ini? Justru di saat kita masih bisa hidup, kita harusnya mensyukuri karena hidup ini begitu bernilai. Jauh lebih bernilai daripada permata. Itulah sebabnya agar kita tidak menyesal di kemudian hari, maka kita harus menjalani hidup dengan maksimal. Dan ketika kita sudah mengusahakan yang terbaik dalam hidup ini, maka kita tidak perlu lagi menyesal di kemudian hari. Kita harus berusaha, begitu ada kesempatan ya, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, kalau kita sudah memahami diri sendiri, kemudian Allah sudah mengatakan bahwa dirimu itu juga ayat, ya, maka dalam kita mempelajari Al-Quran itu memang ada tingkatan pemahaman, ya, karena Al-Quran itu saya gambarkan kan seperti kelapa, ya. Kalau tingkatan translasi, ya, hanya menerjemahkan itu ibarat kelapa, kita baru mendapatkan serabut dan temurungnya. Tapi tingkatan yang kedua sudah interpretasi. Ya, ibarat kelapa sudah mendapatkan air kelapa yang bisa menyegarkan. Bahkan tingkatan yang ketiga itu ekstrapolasi. Ibarat kelapa kita sudah mendapatkan santan dan minyaknya. Yang namanya minyak itu bisa merubah bawang mentah menjadi matang. Jiwa yang masih mentah menjadi sudah matang, kan begitu ibaratnya. Jadi ibarat buah kelapa ya terdiri dari kulit, sabut, tempurung, ya, air, buah kelapa, santan dan minyak. Nah, karena Al-Quran itu ya, sebetulnya banyak sekali pengulangan. Jadi kita kalau mengkaji ada ulangan, itu mungkin dalam ulangan itu ada sesuatu yang lebih mendalam lagi, kan begitu. Ya, dalam surat Al-Kahfi 54 kan balakot sorobna fi hadal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aksara sa'in jadala. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, kalau kita sudah ikhlas, khusyuk dan hening, itu kan inspirasi berkembang, intuisi berkembang, imajinasi berkembang, kecerdasan spiritual berkembang, ya. Tapi kalau orang yang belum ikhlas, belum khusyuk, belum hening, ya, pikirannya itu belum juga hening, artinya dia belum mengenal diri sejati, ya, belum mengenal diri sendiri, belum hening inderanya, sering menyimpan dan membuang menyimpan sampah-sampah spiritual. Padahal kan sampah yang materi saja itu begitu kotor dan menjijikkan, apalagi sampah-sampah rohani, virus-virus rohani, sampah-sampah spiritual itu kan lebih mengerikan kalau tidak dibersihkan. Nah, oleh karena itu dalam membersihkan, ya, sering saya sampaikan juga di dalam surah Kahfi, ya, itu sebagai contoh supaya kita itu meniti ke dalam diri, ya, supaya selamat, ya. Sebagai tokoh Al-Kahfi itu kan supaya masuk gua, ya. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 17, ya,
Di situ karena panjang saya bacakan apa artinya dan secara singkat saya akan uraikan ya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari arah gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas, dalam gua itu. Itu adalah sebagai tanda-tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk jalan. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang dia tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursyida. Nah, ayat tersebut ya, itu kan bercerita tentang pengalaman Ashabul Kahfi. Ya, orang yang masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua itu ya, secara hakikatnya ya, itu adalah meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan sang diri sejati, mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, saat meniti ke dalam diri, maka kita akan melihat matahari ruhani. Kita akan melihat ya bulan ruhani, kita akan melihat tata surya ruhani, kita akan melihat galaksi ruhani, kita akan melihat superkluster ruhani yang terang benderang cahayanya, tidak menyilaukan. Cahaya itu dari sebelah kanan. Kanan adalah simbol dari kesadaran ruhani, dan saat kesadaran jasmani yang muncul yang disimbolkan dengan kiri, maka saat itu juga sang matahari ruhani tenggelam. Nah, saat berhasil meniti ke dalam diri dan menemukan puncak kesadaran ruhani yang tertinggi, maka kita dapat merasakan bahwa diri sejati itu luas seluas semesta raya ini. Diri sejati ini luas seluas tata surya ini. Diri sejati ini luas seluas galaksi ini. Nah, maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat penunjuk jalan. Dan barang siapa yang disesatkannya karena tidak menginginkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursyida. Wali yang mursyida adalah teman yang baik, pembina yang baik, yang cerdas, yang bisa membuka kecerdasan, yang bisa membuka mata kolbu. Dan inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Allah hanyalah mengingini mereka yang memiliki keinginan. Maka Allah memilih orang yang selalu memberi peringatan untuk meninggikan kesadaran. Oleh karena itu, ya, kita memang perlu selalu didatangkan peringatan dari ayat-ayat Allah, baik itu lewat siapapun. Nah, kemarin berbagi ya. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang sesuatu yang seharusnya kita kerjakan, mau meniti ke dalam diri dan tahu apa yang kita berbuat, maka kita harus berbuat baik, karena berbuat baik merupakan akhlak yang terpuji. Tak akan ada yang menentang pernyataan itu ya. Semua akhlak terbaik adalah akhlak terpuji adalah berbuat baik. Berbuat baik. Tapi tak bisa semua di antara kita mewujudkan kebaikan di kehidupan bersama ini. Masih banyak di antara kita berasumsi bila kita memberikan infak, sedekah, ya, membantu, memberi orang lain itu malah merugikan diri sendiri. Itulah asumsi yang salah, karena berinfak, bersedekah itu mengurangi pemenuhan kebutuhan orang lain, yang dimana kebaikan itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Bukan hanya infak sedekah, tapi kita menolong siapapun, karena kita sebagai orang Islam, yang Islam ini karena universal kosmopolitan, dan kita juga harus mengetahui untuk selalu humanisme. Nah, berbuat kebaikan itu kan membutuhkan perjuangan serta jihad atau berjuang yang sungguh. Kadang sering bertentangan dengan keinginan hawa nafsu kita. Berbuat baik itu harus mengalahkan sifat ego kita, pikiran kita. Kita harus berbuat baik itu kan panggilan jiwa. Kadang pikiran ini yang mengganggu, karena perbuatan baik itu balasannya sangat baik dan besar dari sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala. Kita diperintahkan bersegera untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu memberikan rasa aman dan membuat hati tenang dan damai. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya, fastabiqul khairat. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, dan juga di dalam surat Al-Maidah juga ada ya, dua ayat itu yang mengatakan fastabiqul khairat, atau berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan.
Sehingga kita jangan menunda berbuat baik, mulailah berbuat baik dari hal-hal yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, walaupun kebaikan itu tak ada yang kecil. Memulai tanpa banyak mencari alasan berbuat baik, insya Allah akan berhasil, dan jangan berhenti menebarkan semangat untuk berbuat baik dan mengajak kepada semua orang. Nah, hadirin yang berbahagia, karena ya kalau kita untuk berbuat baik kepada sesama, ini memang ya kita memang biasanya orang berbuat baik, mengajak berbuat baik itu frekuensinya akan sama. Sebab apa? Kalau kita sudah frekuensi sama, ya sudah frekuensi sama, misalnya kita ada kajian, ya kajian online, kemudian ada yang ngomong, Pak saya lagi makan ya sambil wedangan saja, dengar rekaman itu rasanya kok nyambung, rasanya kok bisa connect kan begitu. Nah itu namanya frekuensinya sama, tapi ada yang dengar tapi malah pusing ya. Wow, kok pusing ya? Ini kan namanya belum sama frekuensinya. Maka pusing. Ujungnya apa? Ya ujungnya walaupun ayat ya maido, ya nggak percaya, kadang terus menghujat, ya. Dengan apa? Dengan tingkatan pikirannya sendiri. Terus nyalah-nyalain ya, akhirnya kolbunya semakin tertutup, semakin keras ya, seperti batu. Maka kita harus tahu bahwa kita punya berapa lapisan kesadaran, dan lapisan kesadaran itu harus kita dapatkan sedibisa mungkin ya, kita dalam selalu puncak kesadaran. Nah, hadirin yang berbahagia, yahdillahu linurihi mayasa, dan Allah menunjuki ya cahayanya berupa alam semesta rohani ini kepada siapa yang dikehendaki. Semoga kita masuk orang yang diberi cahaya oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa dan selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di setiap tingkatan, ya, di semua tingkatan, semoga senantiasa hidup berbahagia. Demikian, nasrul minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.